Pemungutan suara di Pilkada Serentak 2024 telah resmi dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada Rabu 27 November 2024 kemarin. Nah, tapi kami akan ajak Anda kembali lagi untuk menyimak rangkaian proses awal pesta demokrasi terbesar ini dalam at large proses Pilkada Serentak 2024. Pemirsa, kita sedikit flashback ya terlebih dahulu ke awal mula penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 untuk merefresh kembali ingatan kita mengenai gelaran pesta demokrasi ini. Jadi kalau kita tahu gelarannya ini dimulai dari penelitian persyaratan calon yang dimulai pada tanggal 27 Agustus sampai 21 September. Kemudian penetapan pasangan calon yaitu 22 September 2024. Kemudian pelaksanaan kampanye yang berlangsung dari tanggal 25 September hingga 23 November 2024. Dan akhirnya sampai dengan kemarin pelaksanaan pemungutan suara yaitu 27 November 2024. Lalu pemungutan suara kemarin sudah dilakukan dan ini merupakan pesta demokrasi terbesar di Indonesia. Karena kalau kita lihat di informasi berikutnya pemirsa, ini boleh diganti ya, ini digelar serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Bayangkan ini memang sangat besar sekali, lebih dari 500 kabupaten kota juga akan mendapatkan pemimpinnya nantinya dan juga pukul 7 hingga 13 waktu setempat. Proses ini kemarin sudah bersama-sama dilakukan. Lalu apa yang terjadi setelah pemungutan suara selesai pukul 13 kemarin? Nah, gelaran pesta demokrasi ini akan dilanjutkan dengan penghitungan suara dan juga rekapitulasi suara dengan ketentuan yang akan dimulai setelah pemungutan suara benar-benar selesai. Itu adalah ketetapan dari KPU. Kemudian KPU ini memiliki waktu hingga 16 Desember 2024 untuk menetapkan pasangan calon terpilih. Setelah KPU menetapkan pasangan calon terpilih, jika tidak ada halangan seperti permohonan perselisihan hasil pemilihan atau PHP, maka pengusulan dan pengangkatan kepala daerah terpilih akan dilakukan kalau kita lihat paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih. Namun jika ada PHP, maka paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan di Mahkamah Konstitusi. Kemudian seperti pesta demokrasi yang sudah ada sebelum-sebelumnya. Memang jika ada pihak yang tidak puas bisa mengajukan gugatan hasil pemilihan atau PHP melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan ini menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa yang ada di Mahkamah Konstitusi. Kemudian penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan MK. Ini paling lama 5 hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal ataupun putusan MK diterima oleh KPU. Nah, adapun proses akhirnya yang ditunggu-tunggu adalah seluruh daerah ini memiliki pemimpin baru, yaitu akan dilantik. Nah, kapan proses pelantikan ini pemirsa? Proses pelantikan kalau gubernur dan juga wakil gubernur ini akan berlangsung pada 7 Februari 2025. Kemudian pelantikan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota juga sama akan berlangsung 7 Februari 2025. Intinya paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih. Ya, itulah tadi pemirsa at large mengenai keseluruhan proses pilkada serentak ini. Kita berharap proses yang masih dalam tahap penghitungan suara saat ini berjalan lancar tanpa kendala yang berarti dan minim sengketa sehingga pelantikan sesuai dengan jadwal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.